Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya tanpa terkecuali. Malam hari ini saya mohon maaf. Yang pertama saya mohon maaf karena selalu dadakan. Biasanya yang dadakan itu lebih maksimal daripada di setting-setting tidak maksimal. Alhamdulillah ini saya perhatikan semuanya pada berkumpul dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Yang kedua saya mohon maaf dulu. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti malam hari ini kita ngobrol saya lebih pintar dari kawan-kawan Bapak Ibu semuanya. Cuman ini agak sedikit sebenarnya telat. Jadwalnya sudah dari lama, cuman saya 2 minggu ini alhamdulillah baru mulai pulih. Saya baru mulai pulih. Kemarin saya sempat kena malaria, terus batuk, dan alhamdulillah ini mulai pulih sekarang. Kalau mudah-mudahan malam hari ini kita sharing bisa dapat berkah ilmunya, kemudian bermanfaat buat saya pribadi, bermanfaat buat semuanya. Malam hari ini kita temanya full pembahasan tentang metode follow up. Saya juga baru di beberapa minggu terakhir saya baru on fire lagi. Tadi saya coba iseng-iseng main gali database lagi, kemudian saya ice breaking, saya follow up. Alhamdulillah setengah jam. Besok saya tidak ada halangan, besok saya ada 2 closingan. Satu dari Depok, satu dari Papua. Saya main setengah jam yang dari Papua, saya coba follow up lagi. Itu prospekan saya, Camit yang sudah beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah besok tadi sudah minta nomor rekening dan besok transfer insya Allah mudah-mudahan. Mengamankan posisi dulu yang rencananya mau ngambil reguler. Malam hari ini kita bahas metode tentang follow up. Nanti boleh silahkan siapkan catatannya. Dan di akhir nanti saya tidak lama-lama, paling kita bahas sekitar 30 menit ke depan, dan nanti kita memaksimalkan untuk sharing 2 arah biar berkualitas. Nanti kita buka tanya jawab, terus mudah-mudahan apa yang bisa saya jawab nanti. Dan harapan saya mudah-mudahan kawan-kawan Bapak Ibu bisa mencatat atau mengulang materinya. Nanti ada di YouTube, silakan karena metode ini sehebatnya atau sebanyak-banyaknya kita presentasi, kalau tidak maksimal di follow up tidak akan pernah jarang terjadi closingan. Langsung saja saya masuk ke materi, bahwa yang pertama adalah poin pentingnya seberapa penting follow up. Follow up ini penting karena fakta selama saya coba belajar marketing, mau marketing apapun, saya pernah ketemu dengan sales marketing, terus kemudian beberapa marketing online dan juga offline. Kemarin di Makassar saya sempat berbincang-bincang sedikit dengan kawan saya, dulu kawan bisnis lama, sekarang punya bisnis kosmetik juga. Nah, alhamdulillah beliau mengerjakan membangun bisnis dan juga dari beberapa bisnis yang lainnya, itu omsetnya bisa sekitar 6 bulanan itu bisa sekitar 1 M lebih putarannya. Dan itu semua saya nanya tentang bagaimana metodenya. Metodenya ternyata sama, yaitu maksimal di follow up atau ngotot pada saat follow up. Nah, seberapa penting follow up ini? Penting sekali karena sekali lagi semua orang yang coba saya konsultasi, saya belajar, mereka mengatakan bahwa 95% kita terjadi closingan akibat follow up ngotot. Follow up-nya ngotot, dan sisanya 5% karena mereka memang butuh produknya atau butuh sistemnya atau butuh bisnisnya. Sekali lagi bahwa follow up ini sangat penting. Closingan terjadi bertubi-tubi atau berulang-ulang akibat follow up-an kita maksimal atau ngotot. Nah, tanda kutip di sini ngotot maksudnya bukan berarti kita memaksakan orang untuk belanja ataupun bergabung di bisnis. Ngotot artinya kita melakukan dengan konsisten dan ada polanya. Ternyata polanya ada. Dan polanya ternyata sederhana. Polanya sederhana sekali. Malam hari ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa bahas. Mudah-mudahan diberkahi malam hari ini ilmunya. Buat saya pribadi dan buat seluruh Bapak Ibu semuanya. Dan saya mohon maaf sekali lagi, saya mau sampaikan bahwa banyak top leader yang malam hari ini ikut sharing,
yang ilmunya dahsyat semua, ilmunya luar biasa, yang tanpa mengurangi rasa hormat, saya memohon maaf, bukan berarti saya lebih pintar atau lebih paham, lebih fakih ilmunya, tidak. Saya pun masih terus belajar, tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit pemahaman yang mau saya sampaikan malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja kita masuk ke tema tentang metode follow up. Kalau saya pribadi, saya dengan teman-teman semuanya, itu kita konsultasi, metode follow up yang terbaik kalau di online, analoginya sederhana. Analoginya kalau saya mau gambarkan bahwa setiap penjualan atau mencari penjualan, yang terpenting adalah membuat database. Yang terpenting, sekali lagi catatan pentingnya adalah membuat database. Database sekarang itu bisa dibuat dengan dua metode. Kalau zaman saya belajar bisnis dulu tahun 2013, itu masih sistem manual atau offline. Jadi database yang saya buat itu melalui offline. Saya punya catatan. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman, itu banyak platform yang bisa kita pakai untuk membuat database. Hanya saja malam hari ini kita tidak bahas soal platformnya, tapi yang mau saya sampaikan buat teman-teman, simpelnya adalah minimal kita membuat dua database untuk saat sekarang ini. Database kita itu buat manual, dicatat di buku juga mesti ada, dan kemudian di handphone juga mesti ada. Kenapa mesti ada manual lagi? Saya punya pengalaman beberapa kali, saya lupa untuk membuat database calon prospekan atau follow-up yang sudah pernah saya presentasi, sudah pernah saya tawari produk dan sistem, saya lupa buat manualnya atau offline-nya, dan kemudian handphone saya rusak. Saya pernah handphone rusak, dan akhirnya di situ kalau saya tidak salah sekitar 98 follow-up yang sudah saya presentasi, datanya ada di handphone itu. Dan alhamdulillah saya tidak punya database selanjutnya karena saya tidak punya catatan manualnya. Pengalaman dari sini, akhirnya saya buat manualnya. Saya bikin manualnya, alhamdulillah dari manual ini data saya aman. Walaupun memang ada sistem yang kita bisa coba simpan di sistem Google. Kita bisa simpan di Google atau di internet itu bisa. Cuman untuk cari aman, yang pertama adalah kita bikin database manual atau ditulis. Alamatnya, nomor handphonenya, dan statusnya seperti apa. Apakah follow-up ini follow-up hot atau yang masih dingin. Demikian. Itu poin pertama. Sekali lagi, teman-teman mesti gali lagi database-nya. Nah, itu saya lakukan. Mudah-mudahan bisa maksimal. Teman-teman juga bisa lakukan sama-sama. Database-nya dibuat. Buat ulang daftar nama. Daftar namanya ada 3 macam. Yang pertama adalah daftar nama camit baru atau prospekan baru. Yang kedua follow-up-an lama dan juga follow-up-an baru. Nah, timbul pertanyaan nanti, ada yang bertanya, Pak, cara follow-up-an lama dengan follow-up-an baru seperti apa? Caranya sama. Jawabannya cuma satu, caranya sama. Nanti kita bahas metodenya. Dan metodenya sebenarnya simple, sederhana sekali. Yang terpenting adalah bagaimana supaya kita bisa konsisten maksimal melakukan yang namanya follow-up-an. Karena saya ulang lagi, 95% closingan terjadi akibat follow-up-nya, kita follow-up-nya ngotot. Demikian. Itu mau bisnis apapun, mau marketing apapun, semua memaksimalkan atau tindak lanjut. Selanjutnya, yang mau saya sampaikan, banyak dari kita punya member dan leader, kesalahan paling utama ketika kita presentasi, kesalahan kita, ini evaluasi buat saya pribadi, karena sudah beberapa minggu ini saya mengevaluasi, ternyata ada beberapa, saya kecolongan dari closingan. Artinya closingannya tidak maksimal lagi beberapa minggu terakhir. Dikarenakan pertama, kondisi lagi sakit, dan kedua, memang betul-betul saya tidak maksimalkan. Saya evaluasi lagi. Evaluasi terbesarnya adalah kebanyakan seluruh member dan leader itu bahasa orang Jawanya bilang begini, bahasa Jawanya bilang dianggurin atau didiamkan. Kesalahan kita yang pertama adalah ketika kita beres presentasi, orang yang camit yang sudah kita presentasi kita diamkan atau dianggurin, tidak dimaksimalkan. Jadi apa ya? Biasanya kita
Habis itu prospeknya diganti lagi, besok diganti lagi, besok diganti lagi. Kita presentasi berturut-turut 1 bulan, seminggu, sebulan, tapi follow up-an kita, camit yang sudah kita presentasi, tidak kita maksimalkan follow up. Kita menggali lagi, istilah online-nya cangkul baru lagi. Kita cangkul baru lagi terus. Kita sudah pernah menanam, tapi kita tidak merawat. Yang kita lakukan besok adalah mencangkul lagi. Kita cari lahan yang baru, kita cangkul lagi, kita nanam lagi. Besok begitu lagi, kita tinggalkan yang sudah kita cangkul lagi. Kita lakukan itu terus-menerus. Nah, maksudnya apa di sini? Maksud saya adalah ketika kita sudah mencangkul atau presentasi, sudah menanam, yang harus kita lakukan adalah besok follow up, merawat. Kita mesti merawat. Demikian, kita mesti rawat tanaman yang sudah kita tanam. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai berulang-ulang. Yang kita lakukan, kita cangkul, besok cangkul lagi, besok cangkul lagi. Yang namanya presentasi, poin pentingnya memang adalah memperbanyak prospekan atau orang yang kita presentasi. Itu presentasinya mesti dibesarkan. Tapi yang paling maksimal adalah tetap memperbesar presentasi atau melakukan presentasi, cuman mesti dirawat. Jangan hanya mencangkul, tapi kita tidak merawat. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana supaya kita memaksimalkan follow up. Nah, ini harus dikontrol sama-sama. Buat leader-leader juga, poin pentingnya adalah bagaimana kita mengkontrol seluruh jaringan supaya cangkulannya, hasil tanamannya itu betul-betul dirawat atau di follow up. Demikian. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kesalahan member dan leader, ini evaluasi saya pribadi, adalah tidak memaksimalkan momentum follow up. Ini yang paling penting. Makanya catatan pentingnya adalah bagaimana supaya kita bisa mengajarkan atau mencontohkan bagaimana supaya setelah presentasi, di 5 hari pertama beres presentasi, kita memaksimalkan untuk follow up. Teknik follow up-nya sederhana. Nanti kita bahas. Saya kasih coba berikan pemahaman dulu untuk di awal bahwa sekali lagi, camit atau prospekan yang sudah kita presentasi itu jangan dianggurin. Jangan didiamkan, jangan sampai tidak dirawat. Cara merawatnya, poin pentingnya yang pertama adalah membangun interaksi atau membangun ikatan emosional. Camit mesti kita bangun ikatan emosional. Kita mulai masuk ke metodenya, metode follow up. Follow up ini ada 2 macam. Yang pertama bisa online dan juga offline. Lalu follow up yang paling maksimal seperti apa? Follow up yang paling maksimal sebenarnya adalah dengan cara offline. Didatangi. Cuman kan sekarang ini di zaman digital, kebanyakan kita main di offline, main di online. Jadi follow up-nya melalui online. Cuman kawan-kawan yang masih main di offline, saya sarankan ketika bisa dijangkau camitnya atau prospekan yang sudah dipresentasi, ketika bisa dijangkau, usahakan untuk didatangi. Karena follow up yang paling maksimal adalah didatangi. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendatangi summit, kita benar-benar serius untuk mengajak mereka berbisnis di bisnis ini. Itu yang paling penting. Jadi saran saya, ketika prospekan kita atau follow-up kita bisa didatangi secara offline, silahkan didatangi. Metodenya seperti apa? Metodenya sama, mau di offline maupun di online. Metodenya adalah membangun ikatan emosional. Jadi mesti ada ice breaking lagi. Singkatnya begini. Kalau seumpama kita tidak bisa offline, silahkan dimaksimalkan online. Yang terpenting adalah bagaimana supaya kita bisa melakukan follow-up-an atau menindaklanjut, walaupun itu hanya di sekedar offline, online. Yang terpenting adalah follow-up. Follow-up yang biasa saya pakai, sebenarnya follow-up online ini lebih mudah dan lebih fresh, kemudian lebih menjangkau lebih luas kalau di online. Energinya tidak banyak. Metodenya sederhana yang saya pakai selama ini, alhamdulillah saya bisa closing maksimal. Berapa kali saya closing? Seminggu kalau saya lagi serius, insya Allah mudah-mudahan seminggu saya bisa closing.
dua macam. Yang saya pakai yang pertama adalah kirim doa. Saya bangun ikatan emosional dengan cara mengirim doa. Biasanya saya pakai kirim doa di pagi hari, kemudian malam hari. Nah, metode kedua setelah saya kirim doa, yang saya lakukan adalah membagikan storytelling. Saya bikin storytelling, saya kirimkan. Nah, di storytelling tersebut, itu ada video edifikasi atau testimoni dari top-top leader. Dari leader-leader yang saya kirimkan. Contohnya ada, nanti bisa kalau saya punya contoh storytelling ada, nanti bisa saya kirimkan. Mindset kita ketika kita follow up bukan untuk closing, yang terpenting dibaca. Sekali lagi saya ulang, dua metode saya follow up. Yang pertama adalah saya bangun ikatan emosional dengan mengirimkan doa. Biasanya saya kirim doa, selamat pagi Pak, insya Allah mudah-mudahan hari ini segala aktivitasnya lancar luncur, dilancarkan semua, kesulitannya diangkat, dan mudah-mudahan hari ini rezekinya berlimpah. Itu yang saya kirimkan. Biasa saya kirimkan pagi hari, dan kemudian malam hari saya kirim doa di awal, terus kemudian saya lanjutkan dengan storytelling. Storytelling ini buat apa? Storytelling ini buat merangsang supaya mereka bertanya. Dan alhamdulillah barusan saya coba lagi, dan itu masih powerful. Barusan saya coba lagi beberapa jam yang lalu, saya kirim lagi storytelling, terus kemudian follow-up saya bertanya. Dia bertanya tentang rewardnya seperti apa metode untuk supaya saya bisa dapat reward dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian saya sampaikan langsung, saya bangun interaksi, kemudian saya jawab pertanyaannya, lalu setelah itu saya sampaikan. Terakhir saya kirimkan formulir. Saya bilang kalau sudah punya duit santai silakan Pak diamankan posisinya. Dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan besok saya dapat transferan 2 closingan, 1 dari Depok dan 1 juga dari Papua. Metode saya cuma 2 ini. Hasil dari metode ini pertama mengirimkan doa dan storytelling, itu niatnya buat apa? Buat mengarahkan prospekan supaya bangun interaksi lagi. Supaya membangun interaksi lagi. Itu yang terpenting. Karena biasanya fakta di lapangan mereka belum gabung, pertama mereka belum terlalu yakin, kedua mereka belum terlalu paham, ketiga mereka belum terlalu nyaman dengan kita. Dan faktanya dengan membangun interaksi, kebanyakan orang belanja produk atau join di bisnis itu akibat nyaman sama yang ajak, akibat suka sama yang ajak. Sekali lagi, bukan karena benefit dari perusahaan atau dari produk perusahaan, tapi kebanyakan faktanya 80% orang bergabung akibat suka sama yang ajak. Nah, itu sudah coba saya tanyakan sama mitra-mitra saya yang sudah bergabung. Saya tanya, kenapa mau gabung dari saya? Kenapa mau bergabung dengan saya? Kebanyakan 80% mereka mengatakan bahwa nyaman dengan saya. Artinya bahwa yang kita bangun adalah interaksi atau kenyamanan. Cara membangun kenyamanan adalah interaksi. Ada proses tanya jawab di situ. Kesalahan kedua ketika kita follow up seadanya. Jadi mindsetnya kita pengen supaya orang secepatnya gabung, tapi tidak ada interaksi. Begitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah trust. Boleh silahkan tanya nanti testimoni dari siapapun yang pernah closing, silahkan. Saya yakin 80% pernah closing akibat nyaman dengan yang ajak. Itu paling penting. Cara buat nyaman pertama adalah follow up. Bagaimana kita mau kenalan kalau kita tidak pernah melakukan follow up secara konsisten atau ngotot dalam follow up. Begitu. Sekali lagi saya review 2 metode saya. Yang pertama adalah saya kirim doa kalau paginya, kemudian malam harinya saya kirimkan storytelling. Isi dari storytelling itu ada video-video testimoni. Dan alhamdulillah video testimoni yang paling powerful adalah public figure. Video pencapaian. Di dalam storytelling itu boleh nanti Bapak Ibu sisipkan yang punya YouTube, silakan posting nanti public figure yang sudah dapat prestasi di sini, dan juga top leader kita yang punya basic. Kalau dari tim SSB sendiri ada leader Dani Abdul Ghani, anak seorang tukang kayu bakar.
Nah, ini bukan public figure, tapi punya basic kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi bisa sukses spektakuler sini. Dan kemudian saya kirim sharing dari beberapa top leader kita, ada Pak Dodi Hardudi, Agus Rahmat Hidayat, dan beberapa lainnya. Dan itu kena di prospekan. Tapi yang paling powerful, itu biasanya saya sisipin antara beberapa background pekerjaan. Misal hari ini saya kirim Pak Dodi, besoknya saya follow up lagi storytelling, saya kirimkan public figure, Letnan Sadrak misalnya saya kirimkan. Saran saya buat teman-teman yang punya YouTube, silahkan diposting video testimoni pencapaian di YouTube-nya sendiri dan nanti dibikin storytelling-nya. Contoh storytelling-nya nanti saya kirimkan di YouTube hasil dari sini rekaman dari malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan besok saya kirimkan contoh storytelling-nya, nanti bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi. Saya kirimkan yang biasa saya pakai urut-urutannya. Demikian, itu poin selanjutnya. Lalu berapa lama kita mesti follow up? Metode yang saya pakai, setelah saya presentasi, 5 hari setelah saya presentasi, itu saya follow up tiap hari. Saya follow up tiap hari. Saya bangun kenyamanan setelah spare waktu 5 hari tersebut. Saya bangun kenyamanan di 5 hari pertama. Karena nanti di 5 hari pertama ini prospekan kita masih hot atau masih panas. Nanti ada interaksi di situ. Mereka bertanya, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, contohnya saya prospek Ibu Heni di daerah Jawa Barat kalau tidak salah. Ibu Heni, ketika saya beres presentasi, besoknya saya storytelling. Saya kirim lagi storytelling, saya kirim doa, saya kirim storytelling. Ternyata dia masih belum paham. Dia menanyakan cara mendapatkan poinnya seperti apa. Nah, artinya bahwa tugas ketika saya follow up adalah membangun interaksi. Terjadi interaksi. Dia bertanya lagi, Pak, ini sebenarnya saya tertarik, tapi cara supaya saya bisa mendapatkan poinnya dengan maksimal seperti apa? Nah, saya jelaskan lagi bahwa poinnya di sini ada 4 metode. Pertama, poin sendiri, RO sendiri, penjualan sendiri, dan juga grup. Nah, itu saya bangun edukasi lagi. Saya sampaikan tentang sistem dari perusahaan ini. Dan alhamdulillah, kalau tidak ada halangan, insya Allah mudah-mudahan 1-2 hari ini juga Ibu Heni bergabung. Akibat dari storytelling yang saya kirimkan. Begitu. Akibat follow up ngotot yang saya lakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal beberapa metode dari follow up yang saya pakai. Ini sederhana, tapi ini yang bikin saya banyak closingan. Dan saya yakin ini pun yang bikin top leader kita closingannya membludak. Dan saya ingat betul ketika saya dulu dipresentasi sama mungkin kawan-kawan kenal top leader kita Dani Abdul Ghani, saya di follow up 1 bulan full, di follow up setiap hari ngotot follow up, hampir setiap malam saya di follow up sama leader Dani Abdul Ghani. Akhirnya saya menyerahkan diri, walaupun memang saya sudah tertarik sama bisnisnya, tapi akibat follow up ngotot dari Dani Abdul Ghani, leader Dani, saya pun menjadi yakin dengan perusahaan ini. Dan saya bergabung di bisnis ini. Nah, itu saya duplikasi, saya lakukan terus-menerus. Pertanyaannya boleh disimpan, nanti kita buka tanya jawab. Sebentar lagi saya minta waktu 10 menit ke depan lagi, nanti boleh kita sesi tanya jawab. Berapa lama? Tadi saya lanjutkan. Berapa lama kita proses follow up? Di 5 hari pertama. Setelah itu, supaya camit kita tidak merasa terkadang kalau macam kita follow up-nya terus-menerus, terlalu ngotot juga, nanti ada renggang antara kita dan camit. Setelah 5 hari pertama, saya bikin urut-urutannya per 2 hari. Setelah 5 hari pertama, per 2 hari saya follow up lagi. Saya kirimkan lagi storytelling baru. 2 hari kemudian saya kirimkan lagi. Selama berapa lama? Selama saya tahan sampai 2 minggu. Di 5 hari pertama hitungannya sampai 2 minggu. Ketika 2 minggu ini belum juga closing, itu dilepas. Silahkan dilepas. Silahkan dilepas, tapi ini disimpan jadi tabungan kita. Sampai kapan? Tunggu ketika nanti momentumnya kita dapat lagi, kita kirimkan lagi storytelling-nya. Nah, metodenya adalah ketika kita sudah 2 minggu berturut-turut kita maksimal
follow up, kemudian tidak closing. Nah, ketika terjadi closing, jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer. Nah, ini yang untuk tabungan kita ya di bulan lalu. Misal bulan lalu sudah beres follow up, ada banyak nih. Terus kemudian hari ini closing. Besok saya dapat closingan, insya Allah. Dari hasil closingan itu, bukti transfernya saya kirim dulu ke seluruh follow up saya. Saya kirimkan doa lagi, saya kabarkan, Pak, silahkan, ini ada yang mau gabung. Seperti biasanya, seperti biasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak bisa, karena Bapak lebih dulu saya tawarkan bisnis ini. Kalau hari ini Bapak ada duit santai, silahkan dikirimkan. Yang ini bergabung, nanti saya bangunkan satu tim di bawah jaringan Bapak. Artinya Bapak terbantu di awal, tapi komitmennya adalah, komitmennya Bapak mau belajar untuk mencairkan nantinya. Demikian. Sekali lagi, jangan pernah mengiming-imingi untuk buka dua kaki kepada camit kita. Karena itu iming-iming. Jangan sampai. Kalau satu kaki silahkan. Untuk pakai, untuk follow up tadi. Ketika terjadi closingan yang kedua, follow up-an lama kita, ketika terjadi closingan, jangan dulu di closing, tahan 1-2 jam, kita pakai buat follow up kepada tabungan yang sudah kita presentasi di bulan lalu atau di 2 minggu yang lalu kita kirimkan. Nah, ini alhamdulillah powerful. Nanti banyak yang juga merasa terbantu dan juga nanti terjadi closingan selanjutnya. Itu yang saya lakukan. Cuman sekali lagi metodenya adalah 2 tadi, saya review kembali. Pertama, kirim doa. Karena kenapa? Psikologis manusia Indonesia itu cuma suka 2 hal. Secara psikologis, orang Indonesia suka 2 hal. Yang pertama didoakan, yang kedua dapat gratisan. Nah, cuman sini kan kita tidak mungkin kasih gratis. Yang kita kasih adalah doa. Insya Allah mudah-mudahan dari doa ini dan juga storytelling, tujuannya adalah untuk membangun interaksi kembali. Akibat dari interaksi yang kita bangun, yang terjadi adalah ikatan emosional semakin kuat. Kalau ikatan emosional semakin kuat, insya Allah mudah-mudahan prospekan kita, camit kita nyaman dengan kita. Kalau sudah nyaman, urutan terakhirnya adalah closing atau bergabung di bawah jaringan kita. Nah, ini alhamdulillah yang dipakai bukan hanya saya, sekali lagi seluruh leader-leader dan juga member yang berhasil closing. Coba nanti cek kembali, Bapak Ibu yang pernah closing itu akibat nyaman, prospekannya nyaman dengan Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Analoginya sederhana. Misal, saya punya kakak. Sedongkol-dongkolnya saya dengan kakak saya, ketika saya diarahkan untuk diminta bantuan, kemungkinan besar saya menjalankan apa yang diminta oleh kakak saya. Kenapa? Karena saya sudah punya ikatan emosional dengan kakak saya. Karena saya dan kakak saya adalah saudara dari kecil, dari lahir. Dan itu terjadi ikatan emosional. Nah, begitu juga ketika kita pakai di ilmu marketing, bahwa ikatan emosional ini paling penting. Ikatan emosional paling penting yang bisa memberikan closingan bertubi-tubi. Nah, itu yang saya lakukan. Dan itu yang saya rasakan selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan soal follow up. Ini sederhana sekali, tinggal urut-urutannya seperti apa, nanti bisa kita bahas sama-sama. Storytellingnya seperti apa, nanti kalau yang sudah bergabung di grup, insya Allah nanti beres dari sini saya kirimkan langsung di grup storytelling yang biasa saya pakai. Yang pengen juga dapat storytellingnya, silahkan nanti bisa ngecek di deskripsi dari hasil dari video ini besok. Insya Allah mudah-mudahan saya kirim di deskripsi di YouTube contoh dari storytelling, tinggal dikembangkan saja. Demikian. Storytelling seperti apa? Bisa yang singkat, bisa yang panjang. Tapi Pak, ada pertanyaan. Kemarin saya sempat kirimkan beberapa storytelling ke beberapa teman-teman. Ada teman-teman yang tanya, Pak, ini mohon maaf storytellingnya kepanjangan. Nanti orang tidak baca, kita sendiri aja tidak baca. Tujuan kita follow up bukan untuk orang baca, tapi tujuannya untuk membangun interaksi. Mau dibaca hari ini, percaya besok hari ini tidak dibaca, besok tidak dibaca, bakalan nanti ketika bertubi-tubi kita follow up, masuk lagi storytelling yang singkat, besok storytelling yang panjang. Ketika sudah bertumpuk storytellingnya, yang terjadi apa? Bakalan ada satu momentum yang nanti prospekan kita bakalan baca skrip dari yang kita sampaikan, yang kita kirimkan. Demikian, itu yang saya dapatkan di lapangan. Dan alhamdulillah itu maksimal hasilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang metode follow up. Silahkan kalau mau
tanya jawab, boleh silahkan di kolom komentar, silahkan dicatat yang ingin bertanya, silahkan. Nanti saya kembalikan kepada leader Andi, karena sharing yang maksimal adalah sharing dua arah, interaksi dua arah. Buat kawan-kawan Bapak Ibu yang punya kendala, silahkan nanti disampaikan. Kendala soal follow up, paling utama adalah soal follow up. Tapi kalau punya kendala lain, silahkan disampaikan juga. Cuman harapan saya mudah-mudahan malam hari ini kita bisa sharingnya pembahasan full tentang metode follow up. Demikian yang bisa saya sampaikan.